bisa juga kalau dia di KKNI kompetensi itu bisa salah satu punya memiliki kompetensi untuk dikembangkan. Bagaimana apa namanya mendesain secara cepat ya bentuk organisasi, ya kan, dalam rangka untuk mengikuti perubahan apa namanya global atau perubahan konsumen ya, atau perubahan tuntutan dari pesaing. Maka di mata kuliah ini secara garis besar ya kan itu sebelum kita ini ya. Oke. Ada 5 bagian. 5 bagian. Terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ada 5 bagian yang akan nanti kita bahas ya. Seperti introduction ya, apa kita mengulang kembali, mengingat kembali ya, apa itu organisasi, bagaimana evolusi organisasi ya, teori-teori berkaitan dengan organisasi ya kan. Nanti juga di bagian kedua kita lebih membahas tentang bagaimana tujuan organisasi ya, desain struktur organisasi ya. Maka kalau kita lihat belajar di manajemen strategi ya, bahwa sebenarnya apa namanya perencanaan organisasi itu kita mengikuti apa visi ya, visi dan misi organisasi ke depan. Maka struktur organisasi itu bergerak ya mengikuti strategi. Ya termasuk perencanaan SDM. Ingat bahwa di chapter 2 ini lebih membahas juga bagaimana sih untuk karena gini, karena kalian sudah memahami semua tujuan sebuah organisasi atau berbisnis ya di dalam ekonomi itu adalah kualitasnya bagus, harganya murah. Untuk mencapai harga murah ya, maka sesuatu itu harus efektif dan efisien. Jadi bagaimana mengefektifkan operasional organisasi, bagaimana mengefisiensikan itu dengan bantuan teknologi. Ya, nanti beliau kita lihat bagaimana struktur organisasi yang secara mendasar ya kan? Atau dasar-dasar struktur. Nah, dasar struktur kita pelajari kan di pengantar manajemen, ya kan ada namanya organisasi flat ya, ada organisasi horizontal, ada yang vertikal, hubungannya dan sebagainya. Itu sebagai dasar-dasar dalam kalian nanti merumuskan apa namanya organisasi. Nah, bagian ketiga keempat ya itu akan membahas faktor-faktor ya eksternal dan internalnya organisasi ya itu dalam mendesain organisasi itu saya katakan lagi bahwa tergantung dari faktor internal dan faktor eksternal. Di bagian kelima nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana proses yang dinamik. Ingat bahwa organisasi itu bergerak. Ya. Karena gini, kalau kalian pernah membaca artikel itu organisasi yang bertahan di masa depan, organisasi yang selalu fleksibel. Supaya organisasi fleksibel itu, ya kan, kita harus mengikuti perubahan. Ya kan? Perubahan itu nanti berkaitan sama apa? Bagaimana kita merubah budaya, ya kan? Sudah kita pelajari manajemen perubahan kan? Bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai etika, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita menanggapi perubahan, bagaimana kecepatan kita dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi organisasi yang cepat mengambil keputusan, maka organisasi yang cepat menangani perubahan. Sehingga apa? Sehingga organisasi itu akan selalu fleksibel di dalam kondisi apapun. Ya,
Meskipun nanti akan kita ulang dari beberapa chapter di dalam perilaku organisasi ya, akan kita ulang kembali seperti culture, ya kan, perubahan, ya kan, terus konflik power dan politik, ini sudah kalian pernah dengar di dalam ini. Nah, ini secara garis besar yang akan kita bahas ini sudah saya share semua ya, sudah saya share semua bukunya ya di dalam di grup. Nanti tinggalkan model pembelajarannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kalian presentasi, ya kan, presentasi dan diskusi. Nanti juga mungkin akan kita buat kelompok ya, kelompok mungkin dalam bentuk case base ataupun dia project base ya kan. Nanti akan kita lakukan bagaimana kalian mendesain ya. Ya belajar mendesain organisasi. Nanti ada tugas, silakan kalian mencari bentuk organisasi atau mungkin bisa wawancara ya ke beberapa organisasi. Organisasi kecil itu ya Pak, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana kalian memandang ke depan tentang organisasi yang kalian teliti itu. Itu adalah salah satu project base. Sama seperti yang sama presentasi, diskusi, nanti ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu berapa anggota, Pak? Maksimal atau minimalnya? Ya, kita lihat nanti tolong Haris, itu kan kita itu ada ya ini kita ada tiga oke ada 13 ya. 13 chapter ya. 13 chapter pas ini ya. Jadi nanti terpotong sama UTS ya kan, terus itu sama UAS ya kan. Sama yang overview ya di pertemuan pertama. Jadi ada 13 kali pertemuan ya kan. Ya, nanti membahas masing-masing. Nah, berarti kalau 13 nanti dibagi 13, Riz. Ya. Oke. Ya, kalau sudah ada nanti tinggal dibagi 13, jadi kita mulai minggu depan ya, kita berdiskusi mengenai apa namanya penilaian, mungkin itu tadi kata saya kita kuis ya, tugas ya, UTS ya kan, dan UAS. Walaupun misalnya tidak ada kuis, mungkin akan diganti dengan tugas ya kan, sebagai pengganti kuis, tapi tugas kelompok kita akan tetap ada. Nanti kita arahkan untuk bagaimana kalian belajar mendesain organisasi di dalam perusahaan yang mungkin relatif kecil lah. Gitu ya, Miki ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, gimana? Ya, MBKM nanti akan kita konversi. Ya kan? Yang MBKM nanti ya boleh tidak MBKM tergantung apa ya. Kalau dia independent study dia masih bisa mengikuti kuliah. Ya kan, kalau dia yang apa namanya riset itu masih bisa mengikuti kuliah ya. Jadi nanti kalau yang riset itu nilai dari hasil riset MBKM-nya itu yang akan kita konversi sebagai nilai UAS. Tapi kalau dia magang ya kan, nah itu berbeda ya. Magang terutama karena magang itu dia tiap hari dia harus melakukan bekerja gitu. Dan ini kelas ini kita selalu online ya. Ya, monggo kalau yang magang silakan mau hadir juga boleh, mau tidak hadir nggak apa-apa. Ya, gitu, Riz. Oke, yang lain? Oh ya, V-Class nanti mungkin Pak Lutfi ya kan bisa. Kalau saya mungkin saya lebih cenderung pada kita Zoom saja ya. Kita diskusinya malah lebih enak
sekalian bertatap muka. Mungkin nanti Pak Lutfi bisa diselingi dengan melakukan V-Class. Nanti bisa juga semua bahan masukkan V-Class, ya kan? Nanti kalian tinggal mau masuk, dikolaborasi aja, please. Ya, mau V-Class atau mau Zoom. Dan lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada mungkin silakan Aris, kelompoknya sudah terbagi, silakan mulai dari hari ini bekerja, ya kan? Bekerja dalam membuat PowerPoint. Ingat bahwa PowerPoint itu adalah poin, ya. Bukan kalian mendeskripsikan, tetapi minimal narasinya harus kalian hafali. Ya, kalian harus perdalam yang mengenai permateri. Karena permateri itu masing-masing kelompok harus mendalami materi yang ditugaskan. Sehingga nanti poinnya saja. Oke, kalau nggak ada, saya Heri, kita ketemu minggu depan ya. Oke, saya izin live ya. Oke, Assalamualaikum. Itu belum dibuka ya aksesnya, Riz?